Bab ke-24. Kegiatan Markas Besar Tentara Republik Indonesia. 1. Reaksi Markas Besar Tentara Republik Indonesia terhadap ancaman penyerbuan tentara Belanda melintasi garis demarkasi yakni status quo. MBKD, Markas Besar Komando Jawa untuk menanggulangi dan melawan operasi militer yang akan datang, mengeluarkan instruksi supaya kesatuan-kesatuan di provinsi-provinsi menempatkan pasukan mereka di daerah kabupaten-kabupaten yang kelak merupakan daerah operasi mereka jika tentara Belanda jadi menyerbu melintasi garis demarkasi yakni status quo yang sementara disetujui bersama oleh pihak Belanda dan Republik Indonesia dalam perundingan pada awal Desember tahun 1945 antara PMRI Sultan Syahrir dan Van Mook. Daerah operasi tersebut dinamakan Wehkreise dalam bahasa Jerman yang artinya daerah pertahanan. Kesatuan-kesatuan bersenjata yang telah memenuhi dekrit pemerintah tanggal 5 Oktober tahun 1945, sementara dibagi dalam divisi-divisi di provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera dan kemudian daerah-daerah itu dinamakan daerah komando tentara dan teritorial, meniru pengaturan tentara Belanda di Indonesia. Di dalam setiap Wehkreise harus diurus dan diorganisir aparatur pemerintah sipilnya sedemikian rupa sehingga dapat bekerja sama dengan kesatuan-kesatuan militer yang ada di daerah kekuasaannya dalam perlawanannya terhadap tentara kolonial Belanda. Bagi pejuang bersenjata yang berada di bawah instruksi MBKD tersebut, walaupun namanya seram, namun sifatnya masih kurang jelas karena kesumirannya. Seharusnya walaupun namanya meniru tetapi esensi jiwa penguasaan daerah pertahanannya harus berbeda. Misalnya, tentang onderneming yang bermacam-macam itu harus dijalankan kebijakan yang dapat dirasakan menguntungkan penduduk desa secara langsung dengan mengadakan land reform dan penggunaan tanah land use. Dengan demikian dapat ditunjukkan kepada penduduk desa aspek kebaktian TKR terhadap rakyat desa dan efisiensi penggunaan tanah dalam menanam, misalnya ketela pohon atau singkong yang bernilai strategis dalam persediaan makanan karbohidrat jangka panjang untuk kepentingan bersama. Tanaman singkong tidak harus dipanen setiap kali, dapat dibiarkan hidup dan singkongnya malah menjadi tambah besar di dalam tanah. Kebun-kebun kopi bekas kepunyaan Belanda yang ada di daerah pertahanan dibagi-bagi antara penduduk sekelilingnya supaya produksi kopi terjamin dan dapat dijual ke kota dan penduduk merasa ikut mempunyai kebun-kebun itu dan mau mempertahankannya dari Belanda yang ingin mengklaimnya kembali. Prinsip kerjasama antara TKR dan rakyat desa harus dirinci secara jelas supaya jelas bedanya dengan cara tentara Belanda dan NICA yang sifatnya eksploitatif dan represif terhadap penduduk desa. Hal inilah yang tidak mungkin dapat dipahami oleh bekas opsir-opsir Kenil yang bertugas membuat konsep militer di MBT dan MBKD pada waktu itu. Sebaliknya, komandan-komandan TKR yang dipilih dari bawah dalam kancah perang perjuangan yang konkret oleh anak buahnya yang telah bangkit kesadaran nasionalnya dalam suasana revolusioner, telah menjalankan kebijakan strategis militer itu dengan sendirinya. Sifat utama dari kebijakan pemimpin pasukan pada waktu itu adalah fleksibilitas lincah, antara lain, mengerti bahwa batas-batas administratif dari kabupaten tidak bisa kongruen dengan batas operasi dari pasukan yang bergerilya di daerah itu. Pokok pemikiran dalam masalah tersebut harus dinamis mengenai kerjasama antara pemerintah sipil dan pimpinan militer di suatu daerah. Karena itu mengadakan perang gerilya merupakan pencerminan dari suatu kesenian yang sangat istimewa, yang tercermin dalam istilah The Art of War dari Karl von Clausewitz. Seperti juga dikatakan oleh Mao Zedong bahwa menata perang itu seperti menata panggung kesenian. Seorang panglima perang yang ulung adalah sama dengan seorang sutradara yang dapat menunjukkan adegan-adegan yang megah di panggung. Ternyata pemimpin-pemimpin pasukan kita yang lahir dalam revolusi secara alami telah membuktikan dalam perang gerilya bahwa mereka walaupun bukan lulusan akademi militer dapat menunjukkan bahwa mereka mengerti seni perang secara proporsional.
Di kalangan kaum intelektual pejuang bersenjata pada waktu itu timbul pertanyaan mengapa tiba-tiba digunakan bahasa Jerman Wegkreise. Pada waktu itu tidak seorang pun dapat menjawab pertanyaan itu. Sangat dirasakan janggal pemakaian nama itu oleh MBKD, dalam keadaan kita masih harus mengajak rakyat kecil di pedesaan untuk bersama-sama bertempur melawan penjajah dalam suatu perang gerilya. Baru kemudian saya dan bekas mahasiswa di kelompok pimpinan tentara pelajar Pakuningratan yaitu Imam Slamet Suwarto, Anto Sulaiman dan Satgono yang merupakan inti pimpinan dan founding fathers dari TP Pakuningratan, sudah pernah saya singgung sebelumnya, setelah mengadakan diskusi bersama yang panjang dan alot tentang masalah kejanggalan itu, Imam Slamet yakni Bok, Anto Sulaiman, dan saya agak mulai mengerti. Sebagai mahasiswa kedokteran senior pada waktu itu, kami hanya pernah membaca tentang teori psikoanalisis dari Sigmund Freud, Alfred Adler, dan Carl Jung, sehubungan dengan mata pelajaran psikiatri. Ternyata teori tiga filosof itu tidak dapat membantu kami. Malahan kami mendapat sedikit inspirasi dari cerita Suwarto yang pernah sekolah di lembaga militer Coro yang merupakan pengganti darurat dari KMA Breda yang terpaksa ditutup oleh Belanda pada waktu Nederland diduduki tentara fasis Jerman. Suwarto pada waktu itu bercerita tentang watak orang-orang intelektual muda yang mengikuti pendidikan di lembaga militer Kenil itu dan juga tentang pelajaran yang mereka dapatkan di situ. Warto kelihatannya terpaksa bercerita dengan jujur tentang soal khususnya bahan pelajaran lembaga itu, karena ia ikut bersama kami bertemu Jenderal Urip Sumoharjo di mana bekas opsir tua KNIL itu dengan jujur menghuraikan tentang keterbatasan pengetahuannya seorang opsir Kenil sebagai lulusan KMA. Satgono tertawa terbahak-bahak mendengar keterangan tambahan yang disampaikan oleh Suwarto karena ia dapat menangkap langsung ironinya dalam masalah itu. Dengan kemampuan berpikir dialektis ilmiah sebagai mahasiswa THS, Technische Hogeschool, Sekolah Teknik Tinggi, di Bandung pada zaman Belanda, ia secara spontan mengatakan bahwa sebab dari problem itu harus kita cari pada diri A.H. Nasution dengan kelompok bekas opsir KNI yang bekerja di Markas Besar Tentara, di mana Nasution telah diangkat menjadi Kepala Staf Markas Besar Komando Jawa MBKD pada saat itu. Bekas opsir-opsir Kenil itu dapat bekerja di situ atas rekomendasi Perdana Menteri Sultan Syahrir dan mungkin juga atas persetujuan Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta dan yang kemudian juga disetujui oleh Bung Karno. Pada waktu itu kita tidak sadar bahwa yang kita hadapi sebenarnya suatu proses kejadian yang lebih besar yaitu bahwa kemerdekaan kita masih dalam suatu taraf yang sebenarnya masih berstatus formal. Bahwa kita semua masih sedang menghadapi problem yang maha besar yaitu masalah nation building. The building of a nation suatu negara yang sudah lama merdeka penduduknya terdiri atas orang-orang yang sudah mempunyai kesadaran nasional. Kuatnya kesadaran nasional atau kesadaran berbangsa itulah yang menentukan kelanggengan kehidupan suatu bangsa. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa proses penguatan kesadaran berbangsa atau kesadaran nasional ini bisa mengalami penghambatan bahkan dirusak secara sadar oleh faktor luar dan dalam. Strategi politik militer VOC sebagai faktor luar dan watak dari feodalisme yang lemah dan berada dalam perebutan tahta dan lain hal yang negatif sebagai faktor dalam. Kemudian disusul oleh frustasi yang ditimbulkan oleh perebutan kekuasaan di antara negara-negara kolonialis Inggris, Perancis, dan Belanda hampir bersamaan dengan dibubarkannya VOC dan diambil alih oleh pemerintah Belanda. Semangat kesadaran nasionalisme rakyat Indonesia mencapai puncaknya pada waktu Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua dan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sayangnya, kelompok yang berkuasa dan kelompok pemimpin RI yang baru tidak dapat mempertinggi semangat kesadaran nasionalisme itu, karena pada umumnya kaum politisi ini secara egosentris mengejar tujuannya masing-masing bersamaan dengan timbulnya rivalisme yang negatif di antara mereka. Sumber rivalisme yang fatal ini adalah terletak pada aktivitas mereka sebagai mahasiswa di Nederland.
Adanya perpecahan di kalangan mahasiswa di Nederland tercermin misalnya dalam kejadian pemecatan Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir dari Organisasi Perhimpunan Indonesia. Mereka berdua kemudian mengatakan bahwa mereka sendiri yang mengajukan surat pengunduran diri. Rupanya ketidaksepahaman mereka di Nederland masih mempengaruhi setelah kembali ke tanah air. Mereka semua seakan-akan tidak sadar bahwa mereka harus mencurahkan sekuat tenaga untuk mendorong terus proses nation building selagi situasinya pada saat itu sangat menguntungkan. Para elit politik terutama yang berada di eselon atas pemerintahan pada saat itu sebaiknya bersatu dan sementara melupakan ambisi pribadi atau kelompok mereka masing-masing. Begitu juga sebenarnya Nasution dengan kelompok bekas Opsir Kenil yang bersama-sama menghasilkan konsep Wekreise yang kami coba menganalisis secara filosofis. Pada waktu itu kami hanya menganalisis sampai tingkat pemahaman bahwa itu adalah produk dari suatu kelompok orang bekas Kenil yang berada dalam suatu keadaan nurani yang jika kami mau memakai teori para filosof atau psikolog yang pada waktu itu dikenal sehubungan dengan studi kami di bidang medis. Keadaan nurani yang dapat dinamakan adaptive integration oleh Freud, persona menurut Carl Jung atau jika menurut Alfred Adler, mereka sedang dalam keadaan sense of inferiority yang masih mereka coba menutupi dengan upaya menguasai dan mendominasi lingkungannya yaitu lingkungan MBKD dalam rangka MBT. Hasil atau refleksi usaha mereka adalah instruksi untuk membentuk Wekreise dengan menggunakan bahasa Jerman untuk menggertak lingkungannya di mana terdapat orang-orang bekas peta dan intelektual pejuang bersenjata yang sudah mengalami perang atau Furdoop seperti yang dikatakan oleh Jenderal Urip Sumoharjo, lihat bab sebelumnya. Penjelasannya kira-kira begini. Kami mengambil contoh Nasution. Tentang pribadi Opsir lulusan Coro ini pernah saya huraikan pada bab-bab sebelumnya. Setelah lulus dari instansi pendidikan Kenil ia mulai bertugas dengan pangkat Vandrik Letnan II atau pembantu letnan, dan mestinya memegang pimpinan peleton Kenil atau kemungkinan juga masih menjadi wakil dari seorang letnan Kenil Belanda Totok atau mungkin Indische Jongen orang Belanda yang lahir di Indonesia. Pada waktu tentara Jepang masuk ke wilayah Indonesia, anggota Kenil yang menyerah tanpa pertempuran, menjadi tawanan perang. Dapat dibayangkan bahwa para anggota teristimewa Opsir-Opsirnya jatuh ke dalam keadaan demoralisasi, paling tidak frustrasi, neurosis yang hebat, yang dapat merupakan bentuk macam-macam tergantung pada individunya. Nasution dalam keadaan seperti itu setelah dilepas oleh Jepang, dapat indekos masuk ke dalam kalangan keluarga seorang bekas anggota partai politik Parindra golongan nasionalis lunak. Ia beradaptasi dengan lingkungan barunya itu, didorong oleh mungkin faktor hubungan asmara dengan Putri Gondokusumo dan fakta bahwa istri politikus itu wanita Belanda dan Gondokusumo pernah sekolah di Nederland. Keadaan lingkungan yang cocok dengan kepribadiannya sebagai bekas Opsir Kenil, jika memang memilih sendiri untuk masuk di lingkungan keluarga itu. Tetapi masih ada kemungkinan ia ditarik untuk indekos oleh Gondokusumo. Kemudian setelah agak terpengaruh oleh indoktrinasi bapak kosnya, ia berhubungan dengan kelompok pemuda pejuang kemerdekaan API di Bandung. Di kalangan revolusioner itu ia mungkin mendapat sense of inferiority teori filosofi Alfred Adler. Ia menutupi keadaan mentalnya itu dengan keinginan mempengaruhi atau memimpin lingkungan kelompok pemuda itu. Apakah ia berhasil itu tidak penting. Yang penting dalam hal ini adalah keadaan nurani Nasution pada saat itu. Dalam keadaan nurani demikian ia dapat masuk ke instansi tertinggi pimpinan Tentara Republik Indonesia atas rekomendasi seorang elit politik. Dapat dibayangkan bahwa dalam lingkungannya yang baru itu bersama-sama orang-orang bekas Opsir Kenil yang dalam keadaan nurani yang sama, produk pemikiran militernya dalam bentuk instruksi Wekreise itu sudah maksimal mengingat juga mereka belum pernah mengalami pertempuran dengan Belanda dan Inggris dan belum pernah hidup atau mempelajari masalah masyarakat bawah di Jawa pada waktu itu. Yang pasti, bekas Opsir Kenil itu tidak mempunyai cita-cita untuk membunuh Belanda yang mereka pandang selama itu sebagai guru atau majikannya.
Hal lain dengan jiwa dan semangat anak-anak rakyat bawahan yang telah dapat merebut senjata, dengan mental yang telah mengalami mutasi menjadi bangkit dan mendapat inspirasi kesadaran nasional. Cita-cita mereka diringkas menjadi bergerak untuk menghancurkan musuh kemerdekaan seperti yang terlihat dalam pertempuran di Surabaya. Dalam praktek sudah terjadi pembentukan unit-unit bersenjata, yaitu terbentuknya batalion-batalion yang otonom, bahkan ada kompi-kompi yang otonom di daerah-daerah yang ada suasana toleransi antara kelompok pemuda pejuang bersenjata. Dengan gegabah memaksa terbentuknya divisi-divisi atau brigade-brigade secara formal bahkan tidak akan mendapatkan efisiensi yang nyata. Rakyat sudah mengalami pertempuran di mana mereka telah menyusun pasukan-pasukan bersenjata yang telah memilih komandannya masing-masing. Khususnya di daerah-daerah yang menjadi daerah front pasukan-pasukan itu, karena sudah berpengalaman kontak dengan tentara musuh, maka pimpinannya sudah mengetahui bagaimana caranya menghadapi musuh. Mereka belajar dari praktek. Modal mereka hanya keberanian dan moral tinggi. Sarana hubungan komando, telepon, radio tidak ada. Mengendalikan unit besar dalam pertempuran biasa atau dalam gerilya adalah tidak mungkin. Pembagian kesatuan dan pasukan dalam divisi hanya mungkin ada gunanya secara formal dalam fase perundingan dalam rangka diplomasi dengan Belanda, itu pun masih diragukan. Apa yang dilakukan dan cara pemikiran militer kelompok bekas Kenil dalam MBT dan MBKD Republik Indonesia. Anehnya dipandang secara fenomenologis ternyata agak sama dengan yang terjadi di dalam pemikiran militer yang dijalankan oleh Jenderal Spoor CS sebagai komandan tentara Belanda dalam periode yang sama, yang baru saya ketahui setelah membaca dari sumber-sumber tulisan politis militer Belanda. Apakah hal itu bisa terjadi karena mereka adalah juga bekas Kenil? Yang penting dalam masalah ini saya kira adalah bahwa ciri khas semua bekas opsir Kenil, orang Belanda atau orang Indonesia, memandang remeh pribumi atau rakyat kita dalam segala bidang teristimewa dalam kemiliteran. Sebagai pengecualian mungkin Jenderal Siling yang memasukkan masalah kebangkitan kesadaran nasional penduduk Pulau Jawa dalam estimate militernya. Kemudian setelah kami menginjak fase perang gerilya, MBKD mengeluarkan perintah untuk mengadakan gerakan Wingate. Hal itu tentu saja menimbulkan keheranan komandan-komandan pasukan. Gerakan strategis tidak perlu diperintah secara langsung dari markas besar, karena tiap kesatuan mengerti sendiri kapan dan kemana arah gerakan harus dijalankan. Masalahnya berbeda sekali dengan gerakan yang dijalankan oleh Jenderal Mayor Orde Charles Wingate dalam Perang Dunia Kedua, yang diperintahkan oleh markas besar tentara Inggris untuk dengan kesatuan komando beroperasi di daerah belakang yang diduduki tentara Jepang di Myanmar Burma supaya menghalangi tentara Jepang itu masuk India. Keadaan medan perang sangat berbeda dengan di Jawa dan konteks perangnya juga berbeda secara fundamental. Mengingat bahwa tentara Jenderal Wingate itu adalah tentara ekspedisi Inggris yang bergerak dalam suatu situasi strategi bersama dengan tentara atau angkatan udara Allied Forces lainnya melawan tentara Jepang yang juga merupakan tentara ekspedisioner di kompartimen perang yang sangat luas di benua Asia. Juga dalam masalah ini MBKD yang dikuasai orang-orang bekas pendidikan Kenil yang mungkin pernah dengar tentang operasi khusus yang dijalankan oleh Jenderal Inggris yang terkenal itu, mereka rupanya hanya ingin menunjukkan suatu action untuk menggertak para pejuang bersenjata atau bekas peta yang mereka anggap tidak pernah belajar di akademi militer seperti mereka yang bekas Kenil. 2. Tentang nation building. Tentang nation building yang saya singgung di atas tadi, saya kira kita masih perlu bicara mengingat besarnya dan pentingnya masalah ini untuk semua negara berkembang seperti negara kita. Secara jujur harus saya akui bahwa sekarang saya lebih sadar betul tentang pentingnya hal itu, melihat keadaan memprihatinkan negara kita pada saat ini.
Keinginan untuk memikirkan masalah itu timbul pada waktu saya mengadakan diskusi bersama teman-teman pejuang bersenjata pada waktu membicarakan tentang suasana di lingkungan MBT dan MBKD Republik Indonesia pada akhir tahun 1946 di Yogyakarta. Seperti sudah diketahui, kedua instansi ini baru mulai dibentuk dan berfungsi setelah Yogyakarta menjadi ibu kota RI pada tanggal 4 Januari tahun 1946. Departemen Pertahanan bertempat di Yogyakarta, sedangkan beberapa departemen lainnya dipencar di Surakarta, Magelang, dan Purwokerto. Dalam diskusi itu saya menyinggung adanya suatu fenomena yang serius bahwa di kalangan intelektual kaum politiknya kurang kompak. Para elit politik seperti mengejar cita-citanya masing-masing, yang kebanyakan berupa pembentukan partai-partai dan malahan di antara mereka ada yang membentuk barisan-barisan tanpa senjata, mungkin dengan tujuan supaya mempunyai pengikut atau massa sebanyak mungkin. Rupanya mereka berpikir dogmatis seperti pada zaman penjajahan dahulu. Mereka belum sadar bahwa negara baru kita masih akan menghadapi perang dan untuk menghadapi perang memerlukan kesatuan bangsa untuk bisa mengerahkan seluruh potensi negara dalam segala bidang, termasuk moral dan mental. Sejarah dunia memberi pelajaran bahwa nasionalisme bisa tumbuh melewati pendidikan yang diatur secara cermat oleh elemen-elemen yang maju dalam suatu bangsa dan juga lewat perubahan alami seperti terjadinya revolusi, misalnya revolusi Perancis yang mengubah pandangan rakyat Perancis dari loyal kepada raja diganti oleh loyal kepada tanah air. Seperti yang tercantum dalam garis pertama lagu kebangsaan Perancis Allons enfants de la patrie. Di Indonesia pada zaman Belanda, sekolah-sekolah taman siswa yang berstatus semi-legal, walaupun tidak diakui oleh pemerintah sebagai lembaga pendidikan yang sepenuhnya sah, sudah memberikan pelajaran tentang prinsip-prinsip nasionalisme yang hasilnya ikut membantu mengobarkan jiwa nasionalisme pada waktu Revolusi 1945. Tetapi hal itu sayangnya kurang disadari oleh para elit politik yang telah dapat menduduki posisi penting di kalangan atas pemerintah RI yang baru itu. Hal yang menyedihkan itu dapat terjadi karena para elit politik kebanyakan sarjana lulusan lembaga pendidikan Belanda di Nederland. Mereka sudah diseleksi oleh Belanda untuk bisa masuk ke dalam lembaga pendidikan di Nederland. Selama studi mereka diawasi oleh bekas pegawai tinggi, bekas residen Belanda di Indonesia, yang jika perlu dapat mendisiplinir atau memuji mereka supaya tidak menyeleweng dari studinya, misalnya dengan ikut dalam gerakan politik terlarang yang sumber pengaruhnya berasal dari tanah air atau negara-negara lain. Walaupun hidup di bawah sistem ketat terkontrol seperti itu, tidak pernah terjadi persatuan yang mutlak di antara mahasiswa Indonesia di Nederland karena politik adu domba Belanda masih membayangi. Ada saja yang mempunyai orientasi politik yang berbeda. Misalnya mengadaptasi aliran ideologi dari negara lain misalnya Rusia, Jerman, Inggris, dan Nederland sendiri seperti sosialisme Inggris, sosial demokrat, nasional sosialis, Marxisme, tetapi kebanyakan mereka memakai pengetahuan itu semua hanya untuk bahan diskusi dan perdebatan dalam pertemuan-pertemuan yang khusus diadakan di antara mereka yang dapat berjalan seru. Karena mereka bagaimanapun juga tetap berada di pengasingan, perdebatan atau cekcok akademis yang seru tidak bisa membawa hasil praktis karena teori-teori tidak bisa dipraktekkan, tetap terpisah dari praktek dan mungkin hanya dapat menyebabkan bertambahnya frustasi di antara mereka. Keadaan psikologis seperti itu dapat menimbulkan egosentrisme dalam berpikir dan bertindak, atau memperosokkan seseorang dalam dunia khayalan. Keadaan mental seperti itu terbawa pada waktu mereka kembali ke tanah air. Dalam kenyataannya, bekas golongan intelektual dari Nederland inilah yang bisa menjadi sarjana, dapat menempati posisi-posisi tinggi dalam pemerintah baru Indonesia sesudah proklamasi kemerdekaan 1945. Ironisnya, kenyataannya banyak orang intelektual mahasiswa pada waktu itu di Jakarta,
dapat tertarik dan ikut dengan mengorbitkan dirinya sekitar para elite politik yang telah mendapat posisi dalam pemerintah. Hal itu mempunyai efek saling mempengaruhi, misalnya memperkuat hasrat seorang elit politik untuk melaksanakan konsep egosentrisnya. Setelah proklamasi kemerdekaan, para elit politik ini sebenarnya harus mengadakan ikatan persatuan untuk menghadapi agresi militer Belanda. Daripada membentuk beberapa partai politik, lebih baik untuk tahap perjuangan melawan Belanda pada waktu itu, misalnya membentuk Badan Kesatuan Republik Indonesia dengan melibatkan rakyat. Memang pada waktu itu ada suara-suara yang mendukung pikiran Bung Karno untuk membentuk suatu partai negara yang dinamakan Partai Nasional Indonesia, tetapi juga timbul suara-suara yang tentunya berasal dari segolongan elit politik yang menganggap perlu menunjukkan kepada umum dan dunia internasional bahwa Republik Indonesia adalah republik demokratis sekaligus menunjukkan bahwa Republik Indonesia bukan bentukan fasis Jepang, dengan mengizinkan berdirinya beberapa partai politik sekaligus. Suara golongan kepahaman inilah yang kelihatannya dominan atau dimenangkan oleh kelompok elit politik yang sudah duduk dalam pemerintahan. Kemudian diizinkan secara resmi pembentukan partai-partai. Pernah diadakan suatu gerakan persatuan perjuangan oleh Tan Malaka CS, tetapi gerakan ini kurang berhasil karena dianggap menentang pemerintah republik. Sesungguhnya hal itu merupakan pencerminan dari tidak bersatunya golongan intelektual yang pernah belajar di Nederland pada zaman kolonialis dan Laskar Rakyat dianggap sebagai gerombolan bersenjata di luar sistem pemerintah Indonesia oleh tentara Siliwangi, khususnya di Jawa Barat. Laskar Rakyat terkenal sebagai kesatuan bersenjata yang merupakan kesatuan bersenjata Partai Murba di bawah pimpinan Tan Malaka, yang tidak termasuk tokoh politik yang menjabat dalam pemerintah RI. Tan Malaka sebetulnya teman lama dari Sejahrir dan Hatta pada waktu masih sekolah di negeri Belanda. Hatta dan Tan Malaka pernah mengadakan peninjauan berhubungan dengan aktivitas politik mereka sebagai siswa di Berlin dan Moskow. Tidak ada kesatuan gerak di antara elit politik sejak permulaan terjadinya Republik Indonesia itu rupanya dapat mempengaruhi perkembangan politik dalam negara RI di kemudian hari, jauh ke depan. 3. Pemikiran militer dari kelompok politisi sosialis Syahrir. Kembali ke tema pemikiran militer bangsa Indonesia, dapat diajukan bahwa memang pernah ada tokoh-tokoh elit politik yang mempunyai gagasan ke arah itu pada waktu setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi sayangnya tidak merupakan suatu upaya bersama, masih merupakan pemikiran individual dalam skop dirinya masing-masing. Misalnya, kelompok golongan sosialis Syahrir tidak lama sesudah proklamasi mulai melaksanakan idenya untuk membentuk akademi militer di Tangerang. Pimpinannya terdiri atas adiknya Sumitro Jojo Hadikusumo, Subianto seorang mahasiswa kedokteran IKA Dai Gako Jakarta, dan Mogot bekas Sodanco Peta yang saya kenal. Hampir bersamaan dengan kejadian itu pada tanggal 31 Oktober tahun 1945 didirikan Akademi Militer di Yogyakarta di Gedung Kristelik Mulo dengan direkturnya seorang bekas Opsir Kenil R. Suwardi. Ternyata kelompok Syahrir mempunyai pikiran untuk membentuk tentara pelajar di Jawa Tengah pada awal tahun 1946. Pikiran itu dipicu oleh adanya trip TKR pelajar di Jawa Timur. Tentang masalah itu dikomentari oleh Jenderal Urip Sumoharjo, supaya memikirkan hal itu lebih mendalam karena situasi terbentuknya trip di Surabaya itu sangat berbeda dengan suasana di Yogyakarta pada awal tahun 1946. Setelah pembentukan tentara pelajar di Jawa Tengah terrealisasi, didukung oleh Kolonel A. Hanasution yang telah diangkat pemerintah untuk memegang MBKD Markas Besar Komando Jawa, Jenderal Urip mengambil kebijakan untuk merestuinya. 4. Pencerminan misterius dari pemikiran militer dari suatu kelompok elit politik. Belanda telah memaksakan diri melintasi garis demarkasi di seluruh Jawa dalam melaksanakan rencana strateginya yang dinamakan Operasi Produk pada tanggal 21 Juli tahun 1947.
Dewan Keamanan PBB bertindak untuk menghentikan gerakan tentara Belanda atas desakan India dan Australia disusul oleh Amerika Serikat pada tanggal 1 Agustus tahun 1947. Pemerintah Belanda memerintahkan berhenti tembak-menembak kepada tentaranya pada tanggal 4 Agustus tahun 1974 pukul 24. Tentara Belanda di seluruh Jawa dan Sumatera menempati posisi-posisi barunya dan disiapkan untuk menjalankan tugas selanjutnya. Operasi produk terpaksa berhenti setelah berjalan 14 hari, bukan hanya karena tekanan dari Dewan Keamanan tetapi juga karena kesulitan teknis militer yang harus dihadapi Belanda yang sifatnya objektif dan timbulnya pada saat itu, suatu ancaman krisis kabinet Belanda. Pihak Tentara Republik Indonesia segera mengadakan relokasi dari kesatuan-kesatuan tanpa menunggu perintah resmi dari MBKD. Pembenahan Divisi 7 Malang perlu segera dijalankan karena ternyata pimpinannya yaitu seorang Daidanco, bekas peta, Kolonel Imam Sujai telah secara objektif menunjukkan kelemahan pada hari pertama kota Malang diserbu tentara Belanda. Karena itu harus diganti. Kota Malang menjadi kacau karena Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia BPRI, Bung Tomo mendadak meledakkan sebuah ranjau laut yang sangat besar di tengah kota Malang sebelum tentara Belanda masuk ke kota itu. Ledakan ranjau itu demikian dahsyat sehingga penduduk kota panik dan banyak orang mulai mengungsi. Termasuk anak buah BPRI sendiri. Kejadian itu kemudian dianggap oleh umum sebagai hoaks yang sama sekali tidak lucu yang lama tidak bisa dilupakan oleh penduduk kota Malang. Pada waktu tentara Belanda Brigade 1 Marinir masuk ke kota Malang, yang mengadakan perlawanan berarti adalah satu kesatuan trip dengan hanya kekuatan hampir satu kompi. Semangat para pelajar bersenjata itu sangat tinggi, tetapi karena kebanyakan dari mereka merupakan anak-anak SMP yang baru masuk trip dan tidak pernah mempunyai pengalaman perang di Surabaya. Suasana damai kota Malang yang selama 2 tahun rupanya mempengaruhi secara psikologis tentara Divisi 7 sehingga mereka kurang siap menghadapi ofensif musuh. Pasukan trip itu setelah mengadakan perlawanan sengit sesuai dengan semangat dan kemampuannya, akhirnya dapat terkurung oleh musuh dan terpaksa menyerah pada pasukan marinir Belanda yang datang dari Surabaya. Lebih dari 15 pelajar gugur, dan siswa SMT Subiantoro sebagai pimpinan pasukan trip itu tertawan. Subiantoro pernah ikut dalam pertempuran melawan Inggris di dalam Revolusi Surabaya. Ia dapat bebas sebagai tawanan perang setelah terjadi perundingan Renville bersama POW lainnya yang berasal dari jajaran Divisi 7 Malang. Tidak lama setelah terjadi Clash 1, saya dihubungi oleh kelompok pimpinan TP Pusat Tentara Pelajar Pakuningratan Yogyakarta. Keperluannya adalah bahwa mereka minta pendapat saya tentang kemungkinan diadakannya latihan jungle fighting di Jawa Timur khususnya daerah Madiun. Imam Slamet yakni Bok pada waktu itu memberitahu saya bahwa TP telah mendapat seorang instruktur spesialis jungle warfare namanya Ining berpangkat kapten. Selanjutnya ia menerangkan bahwa orang itu pernah ikut membantu kesatuan Jenderal MC Arthur dalam operasi melawan tentara Jepang di Filipina. Orang ini adalah anggota Hukbalahap, organisasi militer rakyat yang terkenal melawan secara gigih tentara fasis Jepang pada waktu Perang Pasifik masih berlangsung. Saya pada waktu itu sebetulnya masih ingin tahu lebih banyak tentang Kapten Hukbalahap itu, tetapi rupanya Bok juga tidak tahu persis tentang masalah itu dan karena itu saya tidak bertanya lebih lanjut. Bok menerangkan bahwa untuk mengadakan latihan itu mereka memerlukan medan atau daerah. Saya bersedia membantu menyediakan lapangan untuk mengadakan latihan itu. Saya berhubungan baik dengan Subteritorial Komandan Madiun Letnan Kolonel Sumantri. Di samping itu, saya juga berteman baik dengan Letnan Kolonel Sunadi Komandan Polisi Militer Madiun, dan Mayor Murman Slamet anggota Staf Teritorial Sumantri. Jadi, saya dapat mengharapkan dapat memberi bantuan dan bekerja sama dengan para pejabat dalam pelaksanaan latihan kesatuan tentara pelajar itu. Bok minta supaya saya dapat mengawasi latihan itu,
mengingat saya pernah mengikuti latihan pasukan khusus Jepang. Saya juga harus membantu dengan material berupa bahan peledak TNT dan detonatornya, sejumlah granat tangan dan amunisi stand gun 9 mm, Brengun, Karaben Belanda M95, dan senapan Arisaka Jepang. Bok mengetahui bahwa kesatuan saya mempunyai barang yang diperlukan itu, yang berasal dari hasil revolusi Surabaya dari gudang senjata Batu Poron Madura. Ia juga minta supaya saya bisa mengadakan penilaian latihan itu, karena ia sendiri ingin tahu sampai di mana profesionalitas Kapten Ining. Saya menyetujui permintaannya tersebut. Pada waktu itu yang masih tetap menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana caranya orang Filipina itu bisa sampai masuk Republik Indonesia. Saya hanya tahu bahwa telah terjadi perundingan antara RI dan Belanda di bawah pengawasan sekutu. Jadi, saya belum dapat menentukan siapa jati diri Kapten Ining, apakah ia bekas Hukba Lahap Tulen atau hanya petugas intel dari sekutu. Saya memutuskan untuk tetap waspada secara diam-diam. Medan yang saya pilih dengan permufakatan dari perwira-perwira tersebut adalah daerah Geringan di mana terdapat sebuah sentral pembangkit listrik untuk Kabupaten Madiun. Saya sendiri mengenal baik medan daerah itu karena saya pernah beberapa kali berburu di wilayah itu. Ternyata Kapten Ining berperawakan kekar dengan tinggi badan tidak melebihi rata-rata orang Indonesia, wajahnya mirip orang Minahasa Manado. Sifatnya ramah, berbicara bahasa Inggris dengan fasih. Ia menggunakan pistol Colt otomatik kaliber 45 US Army seperti yang saya gunakan. Kepribadiannya bisa dikatakan simpatik dan sikapnya korek secara militer terhadap saya yang pangkatnya lebih tinggi daripada dirinya. Saya tinggal 3 hari di kamp pasukan TPE yang berkekuatan satu seksi terdiri atas 3 regu. Mereka adalah pelajar SMP, pemimpinnya seorang pelajar SMT bernama Suwargono yang merangkap berfungsi sebagai tok. Ia sudah mengenal saya pada waktu saya berkunjung di markas TP di Jalan Pakuningratan, Yogyakarta. Pasukan TP itu nampaknya disiplin dan sangat bersemangat. Suwargono minta supaya saya menunjukkan kemampuan saya menggunakan senjata stand dan pistol 45. Ia menganggap itu perlu supaya memberi pengaruh psikologis kepada anak buahnya dan juga kepada instruktur Kapten Ining. Ia juga memberitahu saya bahwa ia telah menerangkan siapa saya dan peran saya dalam Revolusi 45 di kota Surabaya. Saya menganggap permintaannya itu tidak relevan dengan keadaan pada waktu itu. Saya tidak mau mengadakan demonstrasi yang diminta oleh Suwargono. Latihan gerakan taktis suatu seksi dengan tambahan perkenalan menggunakan bahan peledak, latihan menembak senjata perorangan, dan penggunaan granat tangan yang diberikan Kapten Ining kepada anak-anak tentara pelajar itu saya anggap cukup baik. Hanya saja yang menarik perhatian saya adalah bahwa Kapten Hukba Lahap itu tidak pernah memberikan bimbingan, bahkan tidak pernah menyinggung sama sekali tentang bagaimana caranya menarik simpati penduduk desa kaum petani, melatih mereka supaya kemudian dapat dikerahkan melawan musuh. Bagaimana sikap pasukan gerilya, khususnya terhadap kaum wanita dan kaum tani di pedesaan dan lain-lain tindakan untuk mengintegrasikan diri dengan masyarakat desa, tidak pernah diperbincangkan. Hal itu memperbesar kecurigaan saya tentang identitas sebenarnya dari instruktur itu. Kira-kira sebulan kemudian saya menerima interlokal dari Bok bahwa kakak Muharto mahasiswa kedokteran yang saya kenal, yaitu Muhardi, yang dipanggil Om Dedi oleh anak-anak TP Pakuningratan dan Kapten Ining, kedua-duanya tewas secara mengenaskan. Mungkin tragedi itu disebabkan oleh timbulnya suatu pertikaian, tentang apa Bok tidak jelas. Dapat dimengerti betapa kagetnya saya pada waktu itu. Saya ingin langsung pergi dengan menggunakan kendaraan, tetapi kendaraan perang weapon carrier jeep besar, yang kami dapatkan dari pertempuran dengan Inggris di Surabaya, kebetulan masih diservis. Saya baru dapat berangkat 2 hari kemudian. Datang pada malam hari di markas TP Pakuningratan,
saya menemukan teman-teman saya Bok, Anto Sulaiman, Abdul Fattah, dan lain-lainnya masih serius membicarakan peristiwa tewasnya Muhardi dan Kapten Ining. Versi mereka adalah bahwa mereka berdua sedang berdebat seru tentang sesuatu yang mereka semua tidak tahu. Rupanya Ining menembak dahulu Dedi di kepala, dan kemudian Ining mencoba bunuh diri dengan menembak kepalanya lewat mulut. Ining katanya masih hidup 1 jam dalam keadaan sekarat mengorok sebelum akhirnya meninggal. Dedi langsung meninggal dengan lubang peluru kaliber 45 di bawah matanya. Hanya keterangan itu yang saya peroleh. Kedua korban tragedi itu sudah dikebumikan. Saya mengerti bahwa saya tidak dapat berbuat apa-apa selain mencoba mencari keterangan yang lebih lengkap tentang peristiwa tragis itu. Karena saya masih mempunyai firasat bahwa di belakang kejadian ngeri itu ada latar belakang politik yang saya sebagai komandan counterintelligence harus mengetahui atau mencoba mengetahui sebab musabab sebenarnya. Saya mendiskusikan tragedi itu dengan teman-teman dan mengemukakan pikiran saya pada waktu diadakan latihan TP di Madiun dan sudah mulai timbul kecurigaan mengenai jati diri Kapten Ining. Bok setuju dengan jalan pikiran saya, karena ia sendiri merasa tidak 100% diberi keterangan tentang bisa diaturnya hingga Ining menjadi instruktur TP. Lebih-lebih setelah Bok mengetahui bahwa ada seorang lagi bersama Ining datang di Indonesia, yaitu seorang bernama Kamage yang perawakannya tinggi agak kurus dengan muka agak bopeng, dan yang mungkin mempunyai darah Minahasa. Orang itu menurut Bok mendekati kelompok Partai Murba, bukannya mendekati tentara pelajar. Pada saat itu Bok mendesak Suwarto supaya memberikan keterangan lebih banyak, tetapi Suwarto hanya tersenyum dan mengajak Bok dan Anto main poker. Saya hanya bisa tinggal di Yogyakarta selama 2 hari. Dalam 2 hari itu saya mencoba mendapatkan info lebih banyak tentang peristiwa tewasnya Dedi dan Ining. Pada waktu saya mau berangkat pulang, 2 orang anak TP datang tergopoh-gopoh melapor ke markas TP Pakuningratan bahwa mereka sangat kaget pada waktu mengunjungi makam Om Dedi dan Kapten Ining. Mereka melihat bahwa makam Kapten Ining dalam keadaan terbuka dan kosong, kelihatannya seperti telah dibongkar dengan tergesa-gesa. Saya dan Bok langsung ingin mencari keterangan tentang hal aneh itu. Baru setelah kami berdua bertemu dengan Suwarto dan Anto Sulaiman, kami diberitahu bahwa jenazah Kapten Ining telah diambil oleh orang-orang dari perwakilan pemerintah Filipina untuk langsung dikirim ke Manila dengan pesawat terbang. Bok nampaknya marah mendengar berita itu, tetapi ia tetap diam. Sifat dari Bok yang saya tahu jika sedang sangat marah. Ia langsung minta saya mengundurkan rencana pulang karena ia masih ingin bicara serius dengan saya. Saya merasa bahwa Bok akan bicara tentang masalah penting. Saya menyetujui usulnya itu. Pada malam itu saya mengajak Bok ke sebuah warung sate kambing. Yang menyetir kendaraan adalah Gatot, pemuda berumur baru 16 tahun tetapi sudah pernah bertempur di Surabaya melawan tentara Inggris. Ia sepenuhnya dipercaya sebagai anggota counterintelligence. Setelah duduk di warung menunggu sate dihidangkan, Bok langsung memaki-maki saya secara arek Surabaya dan ia memang arek Surabaya, berkata dalam bahasa Jawa dialek Surabaya, jancuk. Orang-orang semua ternyata tidak dapat dipercaya. Mengapa mereka tidak terus terang kepada saya? Ini logik, sebabnya saya tidak mau menjadi anggota partai mereka. Saya menjawab, Bok, saya kira selama ini kamu termasuk tokoh Partai Sosialis Syahrir. Bok menjawab didahului dengan makian Surabaya lagi, tidak Cik. Untuk berjuang bagi saya tidak perlu masuk partai. Kamu sendiri kan tahu bahwa dalam pertempuran di Surabaya tidak kelihatan hidung seorang tokoh partai apapun yang muncul. Baru setelah pemerintah RI mulai bersarang di Yogyakarta ini, mereka muncul satu persatu dan mulai membentuk partainya masing-masing. Nanti jika Yogyakarta digempur Belanda, pasti mereka lari lagi terbirit-birit. Ia tertawa terbahak-bahak sambil mengambil setusuk sate dan diarahkan ke mulutnya.
Tetapi tiba-tiba gerakan tangannya dengan satenya berhenti dan ia bertanya, "Cik, kamu kan yang membayar ini semua?" Bok rupanya takut akan menjadi korban lelucon khas mahasiswa Prapatan 10, yang ada kalanya bisa bersifat konyol. Setelah saya menjawab bahwa saya yang membayar, ia melanjutkan gerakan tangannya dan mulai makan satenya lagi. Sambil makan sate kami bertiga berbicara tentang misteri pembongkaran makam Kapten Ining. Bok setuju dengan asumsi saya bahwa kita sebetulnya tidak tahu 100% tentang identitas Kapten Ining dan cara dia bisa atau mau menjadi instruktur TP. Ia juga mengajukan pertanyaan siapa yang telah membuat skenario itu. Kami berdua mempunyai kesimpulan sama bahwa yang mengatur pasti seorang politikus yang duduk dalam pemerintah RI. Tidak mungkin orang yang posisinya rendah. Bok cenderung menyimpulkan bahwa Bung kecil yang mengatur itu semua mengingat bahwa Syahrir pada tanggal 19 November tahun 1945 pernah mengadakan perundingan dengan H.J. Van Mook. Pada waktu kamu masih bertempur melawan Inggris, Cik, kata Bok. Saya setuju dengan perkataan Bok pada waktu itu dan menjawab, Bok, bagaimana caranya Syahrir bisa berhubungan langsung dengan anggota Hukbalahap seperti Ining? Apa ada hubungan diplomasi resmi dengan Filipina? Bok kelihatan berpikir lalu berkata dengan nada hati-hati, Cik, mungkin sudah ada hubungan diplomasi diam-diam antara RI dan pemerintah baru Filipina. Seandainya hubungan diplomasi itu ada dan tidak, berarti dengan sendirinya bisa terjadi seorang anggota Hukbalahap dapat diberi tugas oleh Presiden baru Filipina untuk menjadi instruktur militer tentara pelajar di Indonesia, karena masalah kontradiksi antara Hukbalahap dan pemerintah Filipina belum selesai, menurut siaran radio luar negeri yang telah saya dengar beberapa waktu yang lalu. Bok diam sejenak, mendadak ia berteriak, Jancuk. Ining itu bukan Hukbalahap tulen. Cik, kita dibohongi kaum politisi. Saya bertanya, termasuk juga Sultan Syahrir. Bok langsung menyeletuk, termasuk Bung kecil. Tidak bisa lain jika kita mengikuti reasoning saya seperti tadi. Tetapi mengapa ia membuat manuver yang membulet seperti itu? Saya menjawab, mungkin untuk menjawab pertanyaanmu itu kita harus memakai teori tentang kebudayaan dan melihatnya dari sudut etnologis. Syahrir kan bukan arek Surabaya seperti kamu dan saya. Bok langsung mengerti ironi saya. Ia tertawa terbahak-bahak dan menghabiskan sate kambing yang masih ada. Para pembaca yang budiman, baru jauh kemudian saya membaca tentang sejarah negara Filipina sesudah usai Perang Pasifik. Filipina menjadi republik dengan Presiden Manuel Roxas, diresmikan oleh Amerika pada tanggal 4 Juli tahun 1946. Ia terus-menerus masih ditentang oleh Hukbalahap yang menuntut diadakan land reform dan tenants reform. Karena Manuel Roxas terkenal sebagai kolaborator Jepang pada masa Perang Pasifik, Hukbalahap meneruskan organisasinya dengan berganti nama People's Liberation Army pada tahun 1946. Jadi Kapten Ining bukan anggota Hukbalahap tetapi seorang yang menjalankan tugas dari Manuel Roxas atau dari MacArthur dengan tujuan strategi politik militer jangka panjang. Tetapi yang penting untuk kita semua adalah bahwa kejadian misterius itu sebetulnya hanya suatu pencerminan dari cara yang ceroboh dari seorang elit politik mengejar tujuan egosentrisnya di bidang kemiliteran dalam rangka persaingan dalam bidang politik di antara kelompok-kelompok elit politik yang ada pada waktu itu. Dalam ketegangan mewujudkan obsesinya itu, seorang politikus, rem nuraninya bisa menjadi blong. Barangkali penyebab pertengkaran antara Dedi dan Ining karena Dedi mulai mencurigai Ining. Karena Ining merasa terpojok dan takut tugasnya bisa gagal, langsung menembak Dedi dan kemudian nekat bunuh diri sebagai agen intel yang gagal. Mayat Ining diamankan secara cepat dan diam-diam oleh pihak yang memberi tugas untuk menghilangkan sama sekali bekas yang dapat merugikan kepentingan yang memberi tugas. Mungkin karena pengalaman pahit itu dan tidak mau terlibat dalam permainan politik yang rumit dan tidak etis menurut etika kaum pejuang 45,
Bok meninggalkan Jawa Tengah dan pergi ke Jawa Timur memilih bergerilya bersama saya menghadapi Clash 2 di Jawa Timur dalam Kesatuan Bersenjata CMDT Korps Mahasiswa Jawa Timur yang merupakan cover organization dari Counterintelligence KPVD 3 yang masuk dalam KCKS Kesatuan Komando Kawi Selatan bersama Brigade 16 pimpinan Letnan Kolonel JF Warrow sampai penyerahan kedaulatan pada tahun 1950. 5. Pengaruh periode damai yang relatif panjang pada proses pembentukan MBT dan Kementerian Pertahanan di Yogyakarta dan situasi di kota-kota besar di Jawa. Saya anggap perlu untuk menulis tentang hal yang menurut hemat saya penting, karena mempunyai aspek-aspek khusus yang ternyata dapat mempengaruhi perkembangan di bidang politik, militer, dan sosial. Dengan adanya keadaan yang seakan-akan damai atau memberi harapan bahwa konflik dengan Belanda akan secepatnya berakhir melalui perundingan diplomasi, maka para pejabat pemerintah, intelektual, dan juga perwira TKR mulai berpikir bahwa sudah tiba waktunya mulai mengadakan langkah-langkah stabilitas dalam kehidupan keluarga dan pekerjaannya seperti sebelum pecah perang. Suasana seperti itu timbul di bidang semua kementerian yang telah terbentuk. Kementerian Pendidikan mulai memerintahkan untuk mulai membuka kembali sekolah dasar di seluruh kabupaten, SMP dan SMT di ibu kota residensi. Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum dibuka di Kota Malang pada pertengahan tahun 1946. Malang menjadi kota yang lebih hidup dengan tambahnya kantor dan instansi-instansi yang dahulu ada di Surabaya pindah semua ke Malang. Mahasiswa dari kedua fakultas tersebut mulai datang dari lain-lain kota dari seluruh daerah Indonesia. Rumah dan gedung yang cukup besar di kota dijadikan rumah kos untuk mahasiswa. Malang yang pada zaman Belanda merupakan kota garnizon tentara Kenil pada zaman itu sudah terkenal sebagai kota elit orang-orang Belanda dan pegawai tinggi dan menengah pemerintah Belanda. Masyarakat orang Cina juga lumayan besar yang terdiri atas pengusaha kaya Cina dan Belanda dari Surabaya yang mempunyai bungalow di daerah pegunungan di sekitar kota itu. Mereka pada hari Sabtu dan Minggu membanjiri kota Malang. Mereka dan adanya Kenil memberikan kota ini suasana kebelanda-belandaan pada zaman Belanda, dilihat dari sudut pandang rakyat. Sesudah pertempuran besar di Surabaya, keluarga pegawai instansi pemerintah kota ikut pindah ke Malang. Kehidupan masyarakat kota nampaknya biasa sepertinya tidak ada perang. Anggota TRIP dari Surabaya banyak yang melanjutkan sekolah di kota ini, begitu juga pemuda pejuang lainnya dan organisasi perjuangan misalnya KRIS dan BPRI dan lain-lainnya memindahkan markas mereka ke dalam kota ini. Jadi, terdapat dua kelompok pemuda dalam kota. Pemuda asli Malang dan pemuda pendatang yang pernah berjuang di front pertempuran. Kelompok inilah yang merasa adanya suasana asing bagi mereka seperti diadakan malam-malam berdansa-dansa, menyanyi, dan permainan musik, dan lain-lain malam gembira. Keadaan itu menimbulkan isu adanya organisasi musuh rantai emas yang tujuannya merusak semangat dan akhlak para pemuda. Benar atau tidaknya adanya kegiatan pihak musuh itu saya tidak tahu. Ikut sertanya pemuda Cina intelektual dan pribumi dalam malam-malam hiburan itu memperkuat dugaan adanya gerakan destruktif musuh itu. Mulai timbul gerakan anti dari pihak pemuda bekas pejuang bersenjata pendatang dari daerah front. Pelajar-pelajar pendatang non-pejuang yang datang dari Bandung, Makassar, Manado, dan lain-lain tempat menambah mulai menajamnya konflik di kalangan remaja di Kota Malang di bidang pergaulan percewekan. Kota Malang pada zaman Belanda terkenal dengan gadis-gadis cantiknya seperti halnya Kota Bandung. Lain halnya di Kota Mojokerto, suasananya masih menunjukkan jelas adanya keprihatinan dan kesiagaan dan kesadaran rakyatnya bahwa perang belum selesai. Adanya banyak kesatuan bersenjata yang telah mundur ke Mojokerto yang anggotanya lengkap dengan senjata perorangannya bebas berkeliaran di dalam kota Mojokerto menyebabkan kota ini dirasakan mempunyai suasana perjuangan. Di dalam kota ini tidak diadakan malam-malam gembira seperti di kota Malang.
Hanya ada pertunjukan wayang kulit dan wayang orang pada malam hari-hari tertentu. Tema atau lakonnya yang dibawakan adalah lakon perang dan epoh kepahlawanan Pendowo Limo. Mojokerto juga merupakan tempat istirahat dari pejuang bersenjata yang bergantian menduduki pos-posnya di front menghadapi pos-pos tentara Inggris yang belum ditarik mundur sebelum Maret tahun 1946. Suasana seperti itu oleh pemuda atau remaja tertentu dirasakan sebagai suasana romantis, seperti yang mereka melihat dalam film-film western atau tentang Civil War yang masih beredar pada zaman Belanda dan zaman Republik pada waktu itu. Bagaimana suasana Yogyakarta yang menjadi ibu kota Republik Indonesia setelah pemerintah pindah pada tanggal 4 Januari tahun 1946? Apa yang akan saya ceritakan adalah pengalaman pribadi pada waktu saya pertama kali datang di Yogyakarta. Pada zaman Belanda saya belum pernah berkunjung ke kota itu. Sebagai arek Surabaya terus terang saja saya tidak tertarik untuk menghabiskan liburan saya di kota ini, karena sudah terlanjur mempunyai prasangka yang menganggap kota itu sebagai tempat yang penuh peraturan feodal Jawa di segala bidang. Misalnya berbicara dengan orang lain yang tidak dikenal harus menggunakan bahasa Jawa halus yang tidak dapat dilakukan oleh arek-arek Surabaya. Makanan yang murah-murah yang dimakan oleh rakyat pada umumnya juga tidak cocok untuk lidah arek Surabaya. Jadi, kota Yogyakarta betul-betul merupakan terra incognita untuk saya pada waktu itu. Pada waktu saya pertama kali datang di MBT dan Kepulauan untuk menemui Letnan Kolonel Zulkifli Lubis, di benak saya diliputi suatu perasaan bahwa saya merupakan seorang asing di markas besar tentara itu. Tidak hanya bagian luar diri saya tetapi juga internal dalam alam pikiran. Seragam mayor yang saya pakai pada waktu itu nampaknya sederhana. Malahan compang-camping jika saya bandingkan dengan seragam para mayor yang kelihatan di dalam MBT itu. Hanya senjata pistol Mauser Parabellum menurut saya tidak kalah dengan senjata pistol mereka yang kebanyakan adalah pistol kecil kaliber 32 atau paling tidak, revolver Colt Officers model Kal 38 Special atau pistol Luger 08 Kal 9 mm. Tetapi seragam mereka kelihatan serba baru termasuk juga sepatunya. Yang mencolok ialah sikap para mayor itu, yaitu kelihatan kaku dan sombong di mata kami pemuda pejuang bersenjata dari lapangan. Ternyata para mayor dan para kapten di MBT menurut Bok, mereka kebanyakan adalah bekas opsirkenil. Ia mengenal beberapa orang dari mereka, menegur dan bicara dengan bahasa Belanda. Saya pada waktu itu memakai tanda pangkat mayor yang sudah kelihatan lusuh, berbeda dengan tanda pangkat mereka. Baru setelah Bok mengenalkan saya kepada mereka dan saya menunjukkan bahwa saya dapat berbicara bahasa Belanda, sikap mereka agak berubah tidak begitu kaku lagi. Saya dan Bok bertemu dengan Letnan Kolonel Zulkifli Lubis yang bertugas menyusun Badan Intelijen Negara pada waktu itu. Lubis pernah sekolah AMS Yogyakarta pada zaman Belanda, jadi ia juga kenal dengan teman-teman saya mahasiswa kedokteran yang asalnya dari AMS Yogyakarta seperti Abu Bakar Lubis dan lain-lainnya. Lubis pada zaman Jepang mengikuti latihan Seinindojo, latihan tentara khusus Jepang yang saya juga pernah ikuti, dan selanjutnya mengikuti latihan Yugeki Tai, Badan Intel Militer Jepang yang ada di samping tetapi terlepas dari organisasi peta. Mungkin organisasi itu bertugas untuk mengawasi peta. Kami berdua dapat asyik mengobrol dengan Lubis, mungkin karena ia sudah mendengar banyak tentang kami berdua dari Abu Bakar Lubis yang ternyata mempunyai hubungan darah dengan dirinya. Mereka berdua adalah suku Batak Mandailing tetapi sifat Zulkifli Lubis tidak kebelanda-belandaan dibandingkan teman kami Abu Bakar Lubis. Dalam pembicaraan yang cukup mendalam itu kami berdua dapat menarik kesimpulan bahwa ia tidak puas dengan keadaan di dalam dua instansi baru MBT dan Kementerian Pertahanan yang keduanya ada di Yogyakarta itu. Ia menyatakan gembira karena saya mau ikut berjuang dalam bidang intel seperti telah saya huraikan sebelumnya dalam pembicaraan dengan Jenderal Urip Sumoharjo.
Juga tentang akan dibentuknya Badan Anti Korupsi sebagai cabang dari Badan Rahasia Negara. Ia berpendirian seperti saya dan Bok. Ia juga sependapat dengan saya bahwa MBT pada taraf saat itu masih mementingkan bentuk luarnya saja, yaitu supaya kelihatan seperti markas besar tentara yang sesungguhnya seperti yang dibayangkan secara subjektif oleh bekas opsir-opsir Kenil. Padahal mereka semua yang memakai tanda pangkat mayor itu dahulu aslinya berpangkat Vandrik atau pembantu letnan dan tentunya belum pernah bertugas dalam markas besar Kenil di Bandung pada zaman Belanda, atau jika pernah bertugas di situ, pasti tidak dalam fungsi yang mereka sekarang secara formal duduki. Lubis ternyata juga termasuk pejuang independen dari kepartaian dalam pikiran politiknya seperti saya dan Bok. Sedangkan Abu Bakar Lubis sudah terlanjur bergabung dengan Partai Sosialis Sultan Syahrir. Letnan Kolonel berbadan kecil dan berkulit terang itu wajahnya berekspresi halus dengan jenggot kecil di dagunya, rambutnya dipotong pendek, suaranya lembut dan tidak mampu mengucapkan huruf R. Ia dengan tersenyum berkata bahwa orang-orang Batak yang bertugas di MBT dan Kementerian Pertahanan yaitu TB Simatupang dan A.H. Nasution tidak dapat bersatu, mungkin karena mereka justru bekas Kenil dan ia sendiri merasa tidak diperlakukan akrab oleh mereka berdua. Karena kemungkinan besar dirinya bekas perwira peta bentukan Jepang. Saya dan Bok menyatakan bahwa tentang masalah itu kami dapat mengerti. Dilihat dari ilmu medis psikiatri. Ia dapat menangkap segi humor ucapan kami dalam penilaian para kolonel baru itu. Ia tertawa bebas dan kelihatannya sungguh gembira mendapat kesempatan untuk tukar pikiran secara normal dengan kami berdua, tidak tegang seperti biasanya dengan para opsir bekas Kenil termasuk Kolonel Jati Kusumo, bangsawan dari Kasunanan Solo selama itu. Yang penting bagi saya adalah bahwa Zulkifli Lubis sebagai petugas formatir Badan Intel Kementerian Pertahanan setuju dengan konsep saya dalam membentuk Badan Counterintelligence secara struktural dan fungsional. Yang membuat ia juga gembira adalah bahwa saya belum menuntut masalah dana pada saat itu untuk mulai bekerja dan mendengar keterangan bahwa saya akan menarik diri dalam tugas para pemuda pejuang bersenjata yang pernah bertempur melawan Inggris di Surabaya sebagai anggota PTKR maupun sebagai anggota pasukan bersenjata yang juga pernah mencium bau darah manusia, musuh, kawan, dan obat mesiu dalam kota Surabaya. Ia juga sependapat dengan kami bahwa ada kesenjangan psikologis yang serius di antara pejabat sipil dan pejabat militer atasan di niveau pemerintahan dan dalam kementerian-kementerian di Yogyakarta, dengan pemuda pejuang dan rakyat di daerah-daerah, khususnya di daerah-daerah front dan pedesaan. Letnan Kolonel Zulkifli Lubis dengan jujur mengaku bahwa ia belum pernah bertempur, tetapi di samping itu yakin bahwa pasti tiba saatnya kita semua yang sungguh-sungguh ingin berjuang harus bergerilya di pedesaan di Jawa dan Sumatera. Ia rupanya meragukan seperti kami juga tentang jiwa perjuangan bekas opsir Kenil dan bekas pejabat pamong praja pemerintah Belanda yang pada saat penjajahan Jepang diberi pangkat militer Cudanco, Sodanco, dan Daidanco dalam kesatuan peta. Golongan mereka sayangnya juga terdapat di dalam MBT dan Kementerian Pertahanan pada saat itu, kebanyakan dengan pangkat mayor. Di samping itu, sebagai intel ia khawatir bahwa instansi militer tertinggi kepulauan itu akan dijadikan medan persaingan oleh partai-partai politik yang mulai muncul untuk menempatkan orang-orangnya masing-masing. Kami berdua menyatakan setuju dengan opininya yang objektif ilmiah itu. Dengan rasa puas kami berpisah dengan Letnan Kolonel Zulkifli Lubis. Kami memutuskan menggunakan hari itu untuk melihat-lihat keadaan kota Yogyakarta dengan menggunakan jeep, berkeliling di dalam kota yang tidak begitu besar itu. Yang mencolok ialah adanya coretan di tembok slogan-slogan bersemangat, antara lain ojok sirsiran aerek, artinya jangan pacaran saja kalian. Mungkin yang mencoret itu seorang pemuda yang pernah ikut dalam revolusi Surabaya, melihat dialek yang dipakainya.
Melihat itu mau tidak mau tertawa kami sekaligus menarik kesimpulan bahwa di Yogyakarta pun ada kelompok pemuda berjiwa radikal revolusioner. Kami berdua merasa lega bahwa orang Yogyakarta tidak seluruhnya berjiwa feodal. Di samping itu, kami yakin bahwa potensi massal yang akhirnya menentukan kemenangan perang gerilya untuk kemerdekaan sebetulnya ada di pedesaan yang luas di Jawa dan Sumatera, yaitu massa rakyat petani, yang harus kita rangkul dan beri pengertian dengan cara yang selaras dengan tujuan akhir perjuangan kita. 6. Pengaruh suasana damai yang dirasakan relatif panjang pada sanubari khususnya para bekas birokrat BB lama, bekas opsir kenil dan bekas perwira peta. Ternyata masalah tersebut setelah kami tinjau secara mendalam, kritis retrospektif penting untuk kami cantumkan dalam buku ini sesuai dengan temanya. Mengapa khususnya mengenai golongan itu? Jawabannya adalah bahwa mereka ternyata mempunyai persamaan jika dilihat secara psikopolitis sosiologis. Mereka adalah orang-orang yang telah dipilih atau diseleksi oleh dua pemerintahan yang hakikat jenisnya sama, yaitu pemerintah kaum penjajah Belanda dan penjajah Jepang. Untuk suatu pemerintah jenis itu, terutama yang penting adalah membentuk alat kekuasaan di bidang sipil dan militer. Untuk tujuan itu mereka akan memilih orang-orang untuk mengisi dan menjalankan alat-alat itu. Belanda misalnya mengerti betul bahwa menyeleksi personel yang diperlukan itulah yang terpenting, dan ia akhirnya berhasil dalam hal itu setelah melalui proses rumit yang panjang dalam sejarah kolonial Belanda di Indonesia. Alat pemerintahannya di bidang sipil dan militer merupakan hasil nyata sampai terjadinya Perang Dunia Kedua, Perang Pasifik. Jepang yang masuk Indonesia, oleh para elit politik dan golongan intelektual yang alam pikirannya masih naif secara dialektis historis, pada permulaan dianggap sebagai saudara tua dan pembebas dari penjajahan kolonialis Belanda. Situasi politis psikologis ini tidak terjadi di Filipina. Di Filipina, Jepang langsung dilawan secara fisik oleh rakyatnya yang terdiri atas beberapa golongan sosial politis. Jepang yang ternyata sudah sejak lama merencanakan invasi terhadap Indonesia, dengan tidak ragu-ragu menjiplak cara Belanda dalam membentuk alat kekuasaan di bidang sipil dan militer. Jepang telah juga sekaligus dapat menganalisis keadaan politis ekonomis sosial masyarakat Indonesia, karena ia mempunyai sistem agen-agen intel yang sudah aktif dan berada di tanah air kita selama lebih dari 20 tahun mulai sesudah Perang Jepang dengan Rusia SAR tahun 1905, perang yang dimenangkan oleh Jepang. Untuk membentuk golongan atasan dari alat kekuasaan mereka, kolonialis Belanda terlebih dahulu dan fasis Jepang kemudian mereka mengambil orang-orang dari golongan penduduk yang sama, yaitu keturunan bangsawan kepamongprajaan. Mereka mengerti bahwa kebangsawanan yakni kefeodalannya itu hanya administratif semu, setelah dijalankannya peraturan tahun 1819 oleh pemerintah kolonialis Belanda. Dari golongan birokrasi dan opsir-opsir kenil bentukan kolonialis Belanda itu kemudian yang masih tetap digunakan lagi oleh fasis Jepang adalah golongan birokrat dalam aparatur pemerintah sipil termasuk bekas pejabat PID Intel Belanda. Kemudian Jepang, dalam membentuk peta untuk calon-calon opsirnya, merekrut dari kalangan birokrat pamongpraja sendiri dan anak-anaknya atau keluarganya. Setelah peta dibubarkan di Pulau Jawa oleh fasis Jepang pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 dengan cara yang unik, yaitu diadakan apel, diperintahkan agar pasukan mengumpulkan semua senjatanya dalam gudang, kemudian melepas seragamnya dan akhirnya setelah diberi beras 10 kg diperintahkan pulang. Sebetulnya peta secara fisik sudah tercerai-berai, sudah tidak ada lagi dalam bentuk pasukan. Para bekas perwiranya sesudah perlucutan dan pembubaran itu juga menentukan sendiri-sendiri apa yang akan diperbuat. Di kota-kota besar misalnya Surabaya, begitu juga Jakarta, sebagai individu ada yang menggabungkan diri ke dalam organisasi BKR dalam pakaian sipil dan tanpa senjata apapun.
Kemudian yang berinisiatif merebut senjata Jepang, termasuk senjata peta yang telah dimasukkan ke dalam gudang oleh Jepang, adalah pemuda pejuang yang sudah mulai bergerak terlepas dari bekas peta yang sudah dibubarkan oleh Jepang. Pasukan-pasukan bersenjata yang timbul setelah perebutan senjata, karena pada saat itu tidak otomatis komandannya seorang bekas peta, kebanyakan kelompok atau pasukan bersenjata yang baru terjadi itu, dipimpin oleh seorang pemuda yang dipilih secara alami dalam gerakan pemuda itu sendiri. Malahan kebanyakan dari bekas perwira peta ragu-ragu untuk melucuti tentara Jepang atau menyerbu gudang senjata Jepang. Hal itu secara psikoanalitis dapat dimengerti. Baru setelah pada tanggal 5 Oktober tahun 1945 pemerintah RI mendekretkan terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat, kelompok bekas perwira peta mendapat kesempatan untuk berusaha masuk ke dalam kelompok-kelompok rakyat yang sudah bersenjata itu. Usaha memasukinya, caranya etis atau tidak etis macam-macam tergantung pada sikon masing-masing. Misalnya di kota-kota kecil, terjadinya lain daripada di kota-kota besar di Jawa Barat, lain daripada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan membonceng legalitas dekrit pemerintah tanggal 5 Oktober tahun 1945, kebanyakan bekas perwira peta yang sudah dibubarkan oleh Jepang mendapat tempat di dalam pasukan-pasukan rakyat bersenjata itu sebetulnya atas goodwill rakyat yang telah merebut senjata dari Jepang. Sebetulnya hak memegang senjata dan bertempur menggunakan senjata yang telah direbut untuk melawan musuh yaitu Belanda dan Inggris, sama untuk semua rakyat Indonesia. Kita kembali ke masalah pengaruh gencatan senjata yang panjang pada mental pihak kita, khususnya bekas perwira peta yang mendapat kesempatan memegang komando pasukan. Saya ambil contoh situasi di Kota Malang yang pernah saya tinjau di atas. Berdasarkan asal-usulnya, bekas perwira peta senior yang berasal dari golongan priai Pangreh Praja Belanda dan kelompok elite masyarakat lainnya setelah ada suasana tidak perang atau gencatan senjata, timbul kembali keinginannya untuk hidup seperti dahulu pada zaman Belanda teristimewa bagi yang pernah menjadi pejabat di pemerintahan BB zaman Belanda. Golongan bekas perwira peta yang relatif lebih muda sesuai dengan asal-usulnya mulai ingin mempunyai kehidupan yang stabil misalnya menikah dengan putri bangsawan dan berusaha mempunyai tempat tinggal yang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang komandan militer dan membentuk keluarga, yang semua itu dapat dipahami dan pernah lihat dan alami. Hal itulah terjadi pada waktu itu. Perwira bekas peta senior yang berasal dari bekas pamong praja misalnya mulai menunjukkan sifat-sifat asli BB Ambetenar zaman Belanda. Misalnya, seremoni perkawinan yang mewah dihidupkan lagi. Bekas perwira peta dan kenil berusaha kawin dengan putri bangsawan zaman Belanda, berusaha menempati rumah-rumah bekas fungsionaris pemerintah kolonial Belanda, dan lain-lainnya, menunjukkan perbuatan seakan-akan mereka menganggap perjuangan kemerdekaan sudah tercapai dan selesai. Transformasi dan pergeseran suasana seperti itulah yang, antara lain, menyebabkan kocar-kacirnya masyarakat Kota Malang dan jajaran Divisi 7 pada waktu tentara Belanda menyerbu maju melintasi garis demarkasi pada tanggal 21 Juli tahun 1947 dan menduduki Kota Malang. Pada waktu itu daerah Yogyakarta tetap masih aman dan kehidupan masyarakatnya tidak mengalami gejolak. Suasana di dalam MBT, MBKD, dan Kementerian Pertahanan tidak mengalami perubahan mungkin karena tidak dirasakan ada ancaman musuh langsung. 7. Mulainya pergolakan di bidang politik kepartaian. Mulai sejak terbentuknya Kabinet Pertama dan Kenip, dirasakan ada pergolakan di bidang politik kepartaian. Hal itu telah kita lihat dalam proses pembentukan Kabinet Pertama dinamakan Kabinet Presidensil. Pembentukan Kabinet Pertama ini tanggal 2 September tahun 1945 sampai 14 November tahun 1945 terjadi dalam proses revolusioner negara Republik Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan RI,
dalam kenyataannya bangsa Indonesia belum mempunyai apa-apa. Belum mempunyai undang-undang dasar dan lain-lain atribut yang harus dimiliki suatu negara. Yang ada hanya PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dukuritsu Tiyumbi Inkai yang dibentuk oleh Jepang sebagai kelanjutan dari BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dukuritsu Tiyumbi Tio Sakai. PPKI telah dibentuk pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 dengan anggota 21 orang. Kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 ditambah 6 orang lagi. Ketua Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta. Setelah proklamasi, PPKI langsung bersidang pada pagi hari tanggal 18 Agustus tahun 1945 dan berhasil membuat keputusan sebagai berikut. 1. Mensahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara. 2. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Negara Republik Indonesia. 3. Pekerjaan Presiden sementara waktu dibantu oleh sebuah komite nasional. Pada tanggal 2 September tahun 1945 kabinet pertama ini dilantik oleh Presiden Soekarno. Kabinet ini terdiri atas 12 orang menteri departemen ditambah 5 orang menteri negara tidak mengurusi departemen tertentu. Sultan Syahrir yang menempatkan diri sejak semula di luar pemerintahan militer Jepang, katanya karena mengadakan perjuangan di bawah tanah melawan fasis Jepang, dengan sendirinya tidak duduk di badan PPKI yang dibentuk oleh Jepang dan dengan sendirinya juga tidak duduk dalam kabinet pertama RI yang sifatnya presidensil itu. Kelompok Syahrir yang tokoh-tokohnya terdiri atas intelektual lulusan universitas di Nederland, menamakan dirinya golongan sosialis, mulai melontarkan kritik terhadap cara tersusunnya kabinet itu. Mereka dalam isu-isunya melontarkan agitasi bahwa cara kabinet satu itu tidak mencerminkan demokrasi. Jalan pikiran mereka ialah bahwa PPKI adalah badan atau organisasi yang dibuat oleh Jepang yang fasis dan otoriter, jadi hasil atau keputusannya juga berbau fasis Jepang. Presiden Soekarno menjadi presiden atas dasar keputusan PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi, Presiden Soekarno adalah presiden yang otoriter di mata sekutu. Hal itulah yang dikasak-kusukkan oleh mereka di kalangan intelektual politik level atasan, termasuk di kalangan mahasiswa di Jakarta. Sepertinya merupakan suatu sinkronisasi yang disengaja dibuat oleh pihak Belanda. Pada saat-saat yang sama Belanda menyebarkan isu-isu bahwa Republik Indonesia adalah buatan Jepang dan antek Jepang. Buktinya, kekuasaan presidennya tidak terbatas atau absolut, sesuai dengan militerisme Jepang. Isu-isu yang disebarluaskan oleh Belanda dari luar dan dari dalam negeri sendiri mengenai bahwa Soekarno adalah antek Jepang di masyarakat bawah di daerah-daerah, terutama di Pulau Jawa, tidak digubris oleh rakyat di bawah pada umumnya dan para mahasiswa pejuang independen di Jakarta. Dalam pergulatan antar partai yang berdirinya disahkan dengan maklumat tanggal 3 November tahun 1945, kelompok Partai Syahrir mendapat kemenangan politik sehingga ia dapat menjadi ketua BPKNIP dan kemudian dapat mengubah kabinet pertama yang presidensil itu menjadi kabinet parlementer pada tanggal 11 November tahun 1945. Kemudian Syahrir dapat menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia dalam kabinet yang dinamakan Kabinet Syahrir I tanggal 14 November tahun 1945 sampai 17 Maret tahun 1946. Kabinet ini dinamakan Kabinet Parlementer karena para menterinya tidak lagi bertanggung jawab kepada Presiden tetapi kepada Parlemen yang pada waktu itu adalah KNIP. Sehari-harinya dipegang oleh BPKNIP dan ketuanya pada saat itu adalah Syahrir. Masalah pembentukan kabinet itu selanjutnya ternyata menjadi penting,
menjadi dorongan utama gerakan partai-partai yang sedang dalam perkembangan taraf pertama. Setelah diumumkan dengan maklumat Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta tentang diizinkannya berdiri partai-partai di dalam Republik Indonesia, maka partai-partai pun mulai bermunculan. Ternyata yang ada di depan gerakan ini adalah kelompoknya Syahrir, yaitu golongan sosialis. Hal itu terbukti dalam terbentuknya 3 kali berturut-turut Kabinet Sultan Syahrir. Jika memang tujuan Bung Hatta dengan maklumatnya itu untuk memberi kesan kepada dunia luar supaya memandang Republik Indonesia sebagai negara yang demokratis bukan negara pembentukan fasis Jepang, hal itu dapat dipandang sebagai sesuatu yang positif. Di lain pihak, sementara itu golongan pemuda independen berpendapat pada waktu itu bahwa sebenarnya lebih baik jika dibentuk United Front dari semua potensi politik yang ada di Indonesia pada waktu itu. Karena golongan pemuda independen ini melihat secara objektif sudah ada perpecahan di kalangan elit politik yang ada pada waktu itu. Mereka seakan-akan lupa atau tidak mau tahu bahwa Belanda sebetulnya tetap ingin dan siap-siap mengadakan tindakan militer untuk mendapatkan kembali koloninya terlepas dari jalannya perundingan-perundingan yang mereka mau jalankan dengan Republik Indonesia. Dalam buku yang ditulis dengan sangat baik oleh seorang tokoh Partai Sosialis Indonesia dari Sumatera Barat yang terkenal yaitu Juir Muhammad Memoir Seorang Sosialis, saya mendapat buku itu langsung dari penulisnya sendiri. Karena saya kenal baik dan ia juga temannya Subadio Sastro Satomo yang juga teman baik saya. Pada waktu memberikan buku itu kepada saya, ia berkata, "Buku ini perlu kamu baca, Ci, untuk mengerti keadaan jalan pikiran kita dulu. Sekaligus kamu akan mengerti bagaimana kekurangan dan naifnya kita dulu. Pokoknya kita sama-sama tidak mengerti cara berpikir yang tepat pada tahun 45. Saya agak terharu sebab saya merasa apa yang ia katakan itu sebenarnya mengandung banyak permasalahan di segala bidang kehidupan sosial pada tahun 45. Juir Muhammad tahu bahwa saya pada waktu itu adalah salah seorang yang dimusuhi Orde Barunya Soeharto. Isu-isu yang dipakai oleh golongan elit politik pada tahap pertama pembentukan lembaga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif pemerintah RI adalah masalah kolaborasi dengan fasis Jepang yang ditujukan pada orang-orang yang dianggap sebagai lawan politiknya. Pada saat itu yang mereka anggap sebagai kolaborator Jepang adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Memang kita harus akui bahwa masalah itu merupakan masalah yang sangat pelik bagi orang yang hanya melihat masalah secara permukaan saja dan cenderung bisa menerima dasar alasan tuduhan itu. Tetapi untungnya rakyat Indonesia yang pada umumnya lebih dapat memakai nalurinya daripada pikiran rasionalnya, tetap dapat mengakui Bung Karno sebagai pemimpin mereka pada waktu itu. Fakta itu juga disadari oleh Sultan Syahrir secara pribadi. Dibuktikan pada waktu ia memberikan nasihat kepada Tan Malaka untuk secara taktis mendukung Bung Karno, menurut yang ditulis Juir Muhammad dalam bukunya halaman 95. Tan Malaka tidak menuruti nasihat Syahrir. Ia tidak duduk dalam kabinet dan mengadakan oposisi dengan mendirikan front yaitu Persatuan Perjuangan Rakyat. Gerakan Negara Pasundan di Jawa Barat dan gerakan mendirikan negara-negara sendiri di Kalimantan Barat, Bali, Manado, Ambon, dan Madura, memberi kesan yang sangat buruk, yang dapat dipakai Belanda dan sekutunya untuk mendiskreditkan Republik Indonesia. Upaya untuk melepaskan diri atau tidak mau masuk dalam RI tersebut, dengan sendirinya diam-diam diberi angin oleh Belanda. Keadaan itu dimungkinkan, antara lain oleh situasi ceasefire yang relatif panjang itu. Sementara itu mulai timbul fenomena dari kegiatan partai-partai yang saling berebut untuk menempatkan orang-orangnya di semua jawatan dan dinas-dinas termasuk instansi militer. Kesannya para pemuda pejuang khususnya bagian pejuang bersenjata yang independen, menilai keadaan itu dengan keprihatinan terlebih-lebih mereka mengetahui bahwa mulai timbul korupsi di jawatan-jawatan pemerintah. Untungnya hal itu dapat ditekan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-konvensional dengan bermacam-macam bentuk.
Terlepas dari kepentingan sendiri, mereka berpendapat bahwa semua tindakan kriminal ilegal yang merugikan perjuangan kemerdekaan harus dilawan dan ditekan dengan tindakan revolusioner non-konvensional berdasarkan etika dan romantika Revolusi 45 pada waktu itu.